Cerita yang horor dong, Kak. Oke, aku ceritain pengalaman aku aja ya. Jadi kan waktu kecil aku les matematika tuh. Aku pasti pulangnya sama mami aku naik mobil. Jadi posisinya tuh mami aku duduk di tempat yang nyetir. Aku duduk di samping mami aku. Terus udah dong, itu udah sore ke malam gitulah, kira-kira jam 6 jam 7. Jalanan pun udah gelap. Nah, namanya capek baru selesai les, aku merenggangkan otot gitulah. Jadi aku merenggangkan ototnya tuh kayak gini nih. Kan ke kepala, ke belakang sandaran kepala aku. Nah, terus tiba-tiba ada yang pegang tangan aku, kayak bener-bener aku berasa ada yang, aduh kok filternya, ada yang pegang tangan aku kayak gini. Kayak maksudnya pas aku lagi kayak gini, ada yang kayak pegang tangan aku gitu. Aku mendadak langsung panik dong kan. Terus ya udah aku turunin tangan aku pelan-pelan. Aku juga jadi nggak berani ngobrol sama mami aku. Aku kayak pura-pura nggak ada kejadian apa-apa karena kan itu posisinya masih di mobil ya. Jadi kalau aku ngomong ada apa-apa gitu di belakang aku kan takut kan, makin takut jadinya. Yaudah tuh aku diem dan aku juga deg-degan terus. Terus mami aku yang nggak tahu apa-apa masih ngajak ngobrol tuh. Tiba-tiba waktu mami aku ngomong gitu ada yang nyaut dari belakang aku. Ternyata yang nyaut itu popo aku dong, nenek aku. Jadi tuh ternyata nenek aku juga ikut jemput aku. Nenek aku dari awal aku masuk mobil sampai barusan itu nggak ngomong apa-apa. Jadi aku nggak tahu dong ada nenek aku di belakang aku. Terus kan juga lagi gelap kan, sore-sore. Jadi ya bener-bener nggak tahu. Jadi ya yang pegang tangan aku itu juga nenek aku yang iseng. Sekian cerita horor dari aku. Sebenarnya siapa sih Yuri yang ada di Girl From Nowhere Season 2? Banyak yang bilang kalau Yuri ini adalah vengeance atau dendam. Itu sebabnya dia tuh lebih merusak, lebih brutal dan terkesan terburu-buru dibandingkan Nano. Orang tuh lebih suka menganggap Nano itu cara kerjanya seperti karma, perlahan tapi tepat sasaran. Menurut beberapa orang juga Yuri ini tuh merusak esensi Nano banget. Karena dia sering banget menghakimi tanpa pelaku kejahatannya mengetahui kesalahannya. Di salah satu episode season 2 juga bakal diceritain Yuri itu asal mulanya dari mana sih. Nonton preview Girl From Nowhere season 2 di YouTube Angeline Kartika. Kemarin akhirnya aku nonton Shutter Island, film yang banyak orang bilang bagus. Film ini genrenya horror thriller. Ceritakan dua orang ini yang melakukan investigasi terhadap hilangnya pasien di suatu rumah sakit jiwa. Yap, dia Leonardo DiCaprio dan dia Mark yang mainin Hulk. Awal dari film ini tuh cukup menegangkan dan cukup intens, bikin kalian pengen nonton terus. Tapi makin ke tengah dan akhir film, jujur film ini tuh bikin aku pusing. Aku tuh gak suka film yang aku nonton dari awal sampai akhir itu ternyata adalah halusinasi. Dan aku juga kurang suka sih film yang endingnya tuh bikin penonton mikir dan milih sebenarnya endingnya tuh apa. Karena menurut aku ending dari film ini tuh ada dua alternate endings. Antara si Teddy-nya emang orang jahat atau Teddy-nya di brainwash sama Asylum-nya. Mungkin itu supposed to be the grand plot twist atau the uniqueness of the film. Tapi aku kurang suka sih, so 7/10. Oke, jadi film ini adalah film horor komedi, judulnya Boys from County Hell. Jadi suatu hari di Irlandia ada suatu tempat yang selalu menjadi daya tarik para turis. Nah, ini tempatnya. Tempat ini tuh dipercaya sebagai makam vampir. Di atas makamnya ada tumpukan batu, dan batu-batu ini dipercaya bisa menahan vampirnya untuk bangkit kembali. Sebenarnya nggak ada satupun penduduk dusun yang percaya dengan legenda itu. Tapi karena tempat ini mendatangkan banyak turis, jadi tempat ini pun dijaga sama penduduk. Tapi suatu hari, pemerintah setempat tuh mau bangun jalan tol dan melewati tempat itu. Jadi batu-batu di tempat itu otomatis harus dirubuhkan. Nah, ini adalah awal mula terjadinya kejadian-kejadian horor. Yang unik dari film ini, vampir yang digambarkan di film ini juga tidak seperti vampir pada umumnya. Contohnya, vampirnya tuh nggak usah menggigit korbannya. Darah yang akan mengalir dari tubuh korban setiap kali vampir ada di dekat korban tersebut. Yang bikin penasaran, sosok asli vampir ini munculnya tuh di akhir film. Buat yang mau nonton, nontonnya di klik film. Yap, dan ini adalah fakta dari Quiet Place yang mungkin kalian nggak tahu. Yang mainin Quiet Place, John dan Emily adalah suami istri. John juga adalah director dari Quiet Place. Di salah satu adegan film ada foto keluarga John dan Emily. Meskipun jadi direkturnya, ternyata John tidak suka sama film horor.
Salah satu film yang ditonton John untuk memprepare Quiet Place ini adalah Get Out. Ketika Emily pertama kali membaca naskahnya Quiet Place, Emily bilang sama John kalau dialah yang harus memainkan film Quiet Place. Tahu nggak sih, adegan super menegangkan di bathtub ini berhasil diambil dalam satu take. John juga bilang kalau film Quiet Place ini adalah kolaborasi terbaik di hidupnya. Tahu nggak sih, artis yang mainin ini, Millicent Simmonds, beneran tuli di kehidupan nyata. Apakah Quiet Place 2 worth it buat ditonton? Setelah penantian yang cukup lama tentang film ini, akhirnya aku kemarin nonton Quiet Place 2. Awal dari filmnya menurut aku cukup seru karena dia tuh menceritakan hari pertama monster itu datang ke bumi. Jujur di film Quiet Place 2 ini tuh lebih ngagetin daripada yang pertama. Karena di film yang kedua ini tuh mereka berusaha untuk keluar dari rumah mereka, terus mencari tempat yang lebih aman. Jadi dalam perjalanannya tuh mereka menemukan hal-hal yang mengagetkan. Tapi makin berjalannya film ke akhir, aku ngerasa film ini lebih ke ngagetin doang. Ending dari filmnya menurut aku gantung dan masih meninggalkan banyak pertanyaan kenapa yang belum terjawab. Aku masih mau nonton kalau ada yang ketiga, tapi mungkin aku nggak se-excited itu buat nunggu yang ketiga seperti aku nunggu yang kedua ini.